sejarah berdirinya Muhammadiyah. Dengan saya Anya Sekar Anggraini dan saya Emma Mustika. Nah, pada kesempatan kali ini kami ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang akan memberikan kita banyak insight baru dan banyak informasi yang lebih mendalam mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah. Mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan kesibukannya saat ini. Saya Budi Setiawan, asal Kauman, sekarang bermuhammadiyah sejak sebelum lahir. Sekarang di kantor PP Muhammadiyah sebagai Ketua LRB, Lembaga Resiliensi Bencana atau MDMC PP Muhammadiyah. Kira-kira itu. Kira-kira itu tadi perkenalan dari kami. Mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawabnya ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih Pak latar belakang berdirinya Muhammadiyah ini? Segala sesuatu itu pasti mempunyai latar belakang. Ada proses yang benar berdirinya Muhammadiyah. Maka tidak akan pernah lepas dari suasana masyarakat waktu itu. Pada akhir abad 19, suasana masyarakat Jawa waktu itu dalam keadaan terjajah, miskin, bodoh hati. Padahal mereka masyarakat yang 99% Muslim ya. Atau ya maaf semuanya Muslim nanti masjid. Tapi kenapa kemudian bisa dijajah, bisa bodoh? Itu menjadi pemikiran seorang pemuda namanya Darwis. Darwis itu salah seorang pemuda di Kauman, anak dari seorang tokoh kiai Abu Bakar, Kiai Abu Bakar, dan juga seorang pengusaha batik. Secara ekonomi mapan, secara ilmu agama dia juga bagus. Justru dalam pikirannya itu kemudian kenapa sih seperti itu? Tapi menjadi menarik, kenapa kiai yang lain nggak berpikir seperti itu? Nah, kiai lain Darwis aku mikir apa sih yang sebenarnya terjadi? Wong Islam itu agama yang benar, yang diyakini kebenaran, mestinya kemudian bisa membangkitkan masyarakatnya. Nah, kira-kira itu. Nah, maka dia berpikir pasti ada sesuatu yang salah. Dia belajar, dia sepanai haji, pulang dia pikir ada kesalahan dalam memahami agama Islam, ada kesalahan dalam mengamalkan agama Islam, sehingga dia kemudian mencoba mengajarkan pada masyarakat Islam yang benar. Tetapi kan susah mengajarkan satu seperti itu. Untung dia itu yang menjadi pemicu ya kemudian kenapa mesti organisasi. Nah ini yang menjadi menarik. Kiai Darwis sangat terbuka. Kiai Darwis sangat terbuka sehingga ketika dia dengan tokoh-tokoh Budi Utomo waktu itu, untungnya waktu itu beriringan dengan munculnya semangat nasionalisme oleh Budi Utomo dan sebagainya. Budi Utomo mikir, Budi Utomo kan pengennya juga masyarakatnya maju. Ngomong sama kita, oh cocok ini. Tapi ngomong, dahlan, kamu nggak bisa cuma seperti ini. Harus ada organisasi. Organisasi itu apa? Bagi akhirnya kan awam. Satu perkumpulan orang yang bekerja bareng menggerakkan ide-ide itu. Ya dan ini ajaran Islam kan seperti itu. Nah, itu latar belakang kemudian berdirinya Muhammadiyah. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya apa yang mendorong Kiai Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah hingga sejak ini Pak? Jadi kan seperti itu, kepengen orang Islam itu melaksanakannya agama Islam dengan benar sehingga menjadi pintar gitu saya. Tidak dijajah, maju, bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu kan dikira seperti Islam pasti harus membawa kebaikan. Kalau belum bisa baik, ada bukan Islamnya yang salah, mereka yang mengamalkannya kurang kira-kira gitu. Lalu bagaimana Pak Muhammadiyah ini bisa berkembang dan bisa bertahan hingga saat ini? Jadi begini, ketika kita melihat itu dengan organisasi, maka pasti banyak orang yang mendukungnya dengan cara seperti itulah. Dengan cara organisasi dan Kiai Dahlan mendidik para muridnya untuk berpikir maju. Jadi bukan sifatnya kamu harus ayo kita bareng berpikir dan kemudian berbagi tugas. Dan betul-betul niatnya Muhammadiyah, tidak kepingin yang lain dalam artian wah
kalau jadi Muhammadiyah nanti jadi menteri atau jadi enggak. Dan itu yang luar biasa. Bahkan ketika tahun 20-an semangat kemerdekaan dan muncul pergerakan seorang tokoh Agus Salim, kami ngerti Afrika itu ngomong sama kita lah, Muhammadiyah jadi partai politik tujuannya Indonesia merdeka, pasti kita bisa semuanya. Kita nggak setuju, Muhammadiyah tetap Muhammadiyah ormas mendidik Islam, sehingga kemudian Muhammadiyah juga kerja sama dengan Belanda, tapi kemudian bisa mendidik, membuat masyarakatnya, anggotanya ikhlas kita harus mengeluarkan duit, semuanya mengeluarkan. Nah, sehingga dengan cara seperti itu keikhlasan, sumbernya ajaran agama Islam, dan menggerakkan pendidikan yang pertama, yang kedua kesehatan rumah sakit. Sehingga sampai sekarang luar biasa, dari dulu ide rumah sakit sama pendidikan tinggi diketawain, sekarang terbukti. Nah itulah yang saya katakan, sehingga bisa bertahan pada gerakan rumusnya ikhlas untuk mendidik masyarakat, bukan ingin puasa. Untuk selanjutnya, pembaharuan Muhammadiyah apa yang dalam bidang sosial? Kan kalau tadi sudah dalam pendidikan dan kesehatan, jika saat ini dalam bidang sosial. Jadi begini, bidang sosial itu sesungguhnya yang pertama kali menjadi pemberian kehidupan. Jadi ketika dia ngajar pada murid-muridnya, mesti ngajarnya tidak seperti sekarang ya. Mana ada guru ngobrol seperti ini, gitu ya. Ini suasana budaya ya lain. Murid-muridnya itu mulai berpikir, satu pelajaran surat Al-Ma'un yang berulang-ulang sampai 3 bulan. Apa kan surat Al-Ma'un? 7 ayat, pendek semuanya apa banget. Tapi kok nggak pindah-pindah. Sampai salah satu muridnya yang bernama Suja tanya, kok nggak pindah-pindah? Kamu sudah apa? Sudah ngerti artinya sudah diamalkan. Itu yang membuat diamalkan terus budi Kiai. Diamalkan bagaimana? Ya diamalkan apa di situ? Aro'aitalladzi yukadzibu bidin, apakah kamu lihat orang yang mendustakan agama? Siapa? Padzalikal ladzi yaqtul yatim, itulah mereka orang yang menolak anak yatim. Wala yahdu ala tu'ambil miskin, mereka yang menolak memberi makan orang miskin. Kamu sudah membantu orang miskin belum kamu? Ya berarti ayo sekarang. Langsung saat itu terjadi yang disebut dengan GGW surat Al-Ma'un. Geger betul, anak-anak muda kauman ke alun-alun mencari orang miskin, mencari anak yatim. Diajak ke kauman, diajak makan, dikasih pakaian, selesai. Itu aja. Kenapa? Mereka butuh makan, mereka nggak butuh agama, butuh makan tuh. Nah, lama-lama kan terus mereka senang. Nah, itu kan kemudian itu menjadi, itu kan baru perorangan nolongnya. Pada tahun 1919, 20 Mei tempatnya, Jogja gelap gulita siang hari. Berapa? 20 Mei 1919, Jogja gelap gulita. Gelap karena apa? Orang udah bingung, dikira mau kiamat. Untung seorang Suja ini lari ke kantor polisi. Tanya ada apa tuh? Gunung Kelut meletus. Kami ingat hujan abu paling gede kemarin tahun 14-12. Hujan paling gede. Tapi waktu itu lebih besar lagi. Kemarin kan ada korbannya 5.000 lebih. Gunung Kelut meletus. Gunung Kelut itu di mana? Jawa Timur. Kalau begitu, kalau cukup saja seperti ini, bagaimana di Jawa Timur? Kiai sejak ngomong sama Kiai saya akan ke Jawa Timur membantu mereka. Siapa yang kamu tolong? Yang memerlukan pertolongan. Berangkatlah Kiai sejak dengan teman-temannya. Tapi tidak berapa lama kemudian balik ke Jogja. Tanya sama, kenapa harus balik? Ternyata menolong sekian banyak orang tidak dengan cara perorangan. Terus harus ada organisasi perkumpulan. Maka kemudian tidak lama kemudian berdirilah PKU. Kegiatan bidang sosial penolong secara umum. Kemudian dilembagakan lagi 3 hal. 1. Mendirikan rumah miskin. 2. Rumah yatim. Kan korban Gunung Kelut banyak anak yatim. Dan yang 3. Rumah sakit. Ya kan sangat membayangkan seperti PKU sekarang ini waktu itu ya sahabat yang lapor. Tapi itulah gerakan sosial awal
berdasar surat Al-Maun harus menolong orang pada suasana seperti itu, seperti itu. Untuk selanjutnya, itu tadi juga sudah sedikit terjawab ya dengan paparan Bapak mengenai apa yang menjadi fokus utama gerakan pada saat Muhammadiyah didirikan. Oke, agar Muhammadiyah didirikan menjalankan Islam secara benar, sesuai dengan zamannya, secara benar seperti yang dimau Islam, sesuai dengan zamannya. Ketika Rasulullah SAW 15 abad yang lampau menjalankan Islam dengan benar, sehingga masyarakat maju. Tetapi kan pada abad berikutnya, abad 19 waktu itu atau menjelang abad 20, zamannya kan sudah berbeda, meskipun belum maju sekarang. Maka Muhammadiyah mengajak, ayo masyarakat Islam berpikiran maju, tidak hanya seperti dulu, tapi maju sesuai dengan kehendak zaman. Itu yang cirinya Muhammadiyah sampai sekarang kita bertahan. Jadi tidak kemudian seperti zaman Nabi dulu semuanya pakaian, bukan seperti itu, tapi berpikiran maju sehingga menjawab persoalan masyarakat sekarang ini. Baik Bapak, untuk selanjutnya tujuan persyarikatan Muhammadiyah sendiri itu bagaimana? Jadi kan begini, secara formal Muhammadiyah sebagai organisasi berbasis agama Islam, maka pengen menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, jadi berbasis Islam, tetapi kemudian menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa masyarakat yang sebenar-benarnya itu? Kuntum khairal ummat ukhrijat linnasi. Allah menyampaikan ketika setelah Rasulullah mau wafat, kuntum, kamu itu umat terbaik yang pernah ada. Karena apa? Mengikuti kemajuan berdasarkan tuntunan Allah, sehingga tercipta baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang indah, aman, makmur di bawah pengaduan yang makmur. Kita pengen seperti itu. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam, tapi usahanya tetap sama. Selanjutnya, apa pelajaran penting dari sejarah awal Muhammadiyah yang bisa dijadikan referensi bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman modern? Jadi begini, tetap bersumber pada ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah yang bisa kita terima, tetapi kita tetap berpijak di bumi yang sekarang berkembang ini. Dengan itu kita melihat tantangannya adalah tantangan zaman sekarang, tetapi sumbernya tetap sumber Islam. Apa Islam tidak tinggalan zaman dia? Enggak. Kita punya akal. Kalau dulu belum ada HP, sekarang HP kita bisa gunakan untuk dakwah. Dulu ada pisau, sekarang ada pisau. Pisau bisa untuk membunuh, bisa untuk yang baik, kan itu. HP juga bisa baik, bisa buruk. Tetapi Muhammadiyah mengajarkan pilihan yang baik. Pendidikan juga baik. Pendidikan farmasi apalagi kami menjadikan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mengerti Profesor Julius Dikawati, Profesor Farmasi UGM. Saya kenal, masih kenal. Kamu kenalnya Nur Vina? Ada nggak Nur Vina? Profesor Nur Vina itu kan sempat jadi dekan farmasi. Perempuan saya hormat betul Profesor Nur Vina itu. Ngeri kan? Ada nggak kan? Profesor Nur Vina mati, dia ngajar tadi sama UNJ. Profesor farmasi waktu dia saking ini nyeleweng dikit, dia kurang pun belajarnya. Dia waktu S3 di Belanda sampai pingsan di laboratorium karena dia sudah kelelahnya kena racun apa. Saya waktu profesor dia undang saya pas saya pergi dengan saya baik. Bang tidak bisa. Profesor siapa? Ya bisa. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, ini apa harapan Bapak untuk masa depan Muhammadiyah dalam menjaga warisan sejarahnya agar tetap relevan di era globalisasi dan modernitas? Muhammadiyah dipegang oleh sumber daya insani, sumber daya manusia yang mengerti dasar agama dan kemudian mengikuti perkembangan zaman, tuntutan teknologi, dan tidak boleh lepas dari kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi tidak berpikir di awang-awang, tetapi harus menjawab sebuah kebutuhan. Sekarang zamannya kamu menyebut era reformasi, era apa. Muhammadiyah sesungguhnya Muhammadiyah punya itu, tinggal bagaimana mengembangkannya. Ketika Muhammadiyah berdiri di rumah sakit,
dibantu oleh dokter Belanda. Maka sekarang ya kita membuka siapapun dan bekerja sama dengan siapapun sekali lagi untuk tujuan kemanusiaan dan kemudian membuka diri kepada siapapun asal tujuannya baik. Nggak bisa mudah sendiri, harus kerjasama. Tuh. Baik, itu tadi penjelasan singkat lahirnya Muhammadiyah dari Bapak Budi Setiawan, teman-teman. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya pada hari ini sudah disempatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.